Sejak dari awal bacaan kita sudah mendengarkan kata-kata yang sangat keras sekali. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang membawa damai. Aku bukan membawa damai melainkan pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Ya kalau kita hanya membayangkan sepihak, mosok kita disuruh untuk menjadi musuh bagi seisi rumah kita. Katanya hidup kita berlandaskan kasih, dan kasih itu harus dimulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Loh kok sekarang malah disuruh untuk bermusuhan? Tetapi bukan lalu kita artikan atau kita maknai seperti itu sabda Tuhan hari ini, melainkan dalam konteks secara menyeluruh, yakni bahwa Allah mesti menjadi prioritas di atas segala-galanya. Maka di dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik itu melalui keluarga maupun juga melalui yang lain, Tuhan itu harus selalu menjadi prioritas utama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Kita ungkapkan sesal kita atas segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau selalu mengampuni dan menaruh belas kasih pada umat-Mu. Bantulah kami untuk membersihkan diri dari segala dosa dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenan kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak akan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelian engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Ketika kita membaca bacaan yang baru saja kita dengarkan, nampaknya kalau hanya dirasakan secara sepintas, kita bisa memberi penilaian sepihak terhadap Tuhan yang nampaknya menjadi Tuhan yang egois, Tuhan yang kasar, Tuhan yang keras. Sejak dari awal bacaan kita sudah mendengarkan kata-kata yang sangat keras sekali. "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang membawa damai. Aku bukan membawa damai melainkan pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya." Ya kalau kita hanya membayangkan sepihak, mosok kita disuruh untuk menjadi musuh bagi seisi rumah kita. Katanya hidup kita berlandaskan kasih, dan kasih itu harus dimulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Loh kok sekarang malah disuruh untuk bermusuhan? Tetapi bukan lalu kita artikan atau kita maknai seperti itu sabda Tuhan hari ini, melainkan dalam konteks secara menyeluruh, yakni bahwa Allah mesti menjadi prioritas di atas segala-galanya. Maka di dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita, baik itu melalui keluarga maupun juga melalui yang lain, Tuhan itu harus selalu menjadi prioritas utama. Apakah kalau lalu menjadi prioritas utama itu berarti seluruh waktu kita harus kita isi dengan doa 24 jam, yang 23 jam harus doa terus, melebihi biarawan-biarawati kalau begitu? Tetapi dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup,
hati dan pikiran kita mesti terarah kepada Tuhan. Artinya terarah seperti yang tadi didoakan di dalam bacaan didoakan di dalam doa pembuka, bahwa kita ada di dalam sebuah perjuangan hidup, yakni perjuangan untuk selalu menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan, yakni dengan menghindari dosa-dosa dan kejahatan. Maka segala sesuatu yang bersifat baik, bersifat menghindari kejahatan, bersifat menghindari dosa, itulah yang harus menjadi prioritas kita di dalam hidup. Baik di dalam hidup berkeluarga misalnya, segala sesuatu yang menjadi kecenderungan untuk bisa membuat kita berbuat dosa, hindari. Apa misalnya dalam keluarga ya, yang bisa membuat kita berdosa, ngapusi wong tua misalnya, Pak, saya mau minta duit 500.000, untuk apa? Ini untuk bayar sekolah kok. Tetapi ketika uang itu diberikan misalnya saja lalu digunakan untuk yang lain, membeli apa gitu yang tidak berguna misalnya, atau apa yang bisa menjadi dosa dalam hidup rumah tangga, panjenengan lebih baik saudari saya. Itu semua dihindari dalam hidup menggereja misalnya. Apa yang kemudian bisa membuat kita berdosa. Dulu kita seringkali merenungkan gitu kan, pernah merenungkan. Kita itu seringkali berkumpul dalam gereja, kusyuk di dalam misa dan doa-doa. Begitu keluar dari gereja misalnya, ketemu oposite, emosi, nesu misalnya. Ini perlu kita hindari dan kita semua berlatih tanpa terkecuali. Saya pun juga masih terus-menerus berlatih gitu kan. Masih terus-menerus mengusahakan diri untuk bisa terbebas dari semua itu. Dalam hidup bermasyarakat, apa yang membuat kita menjadi orang-orang yang berdosa dihindari semuanya. Ini artinya menjadikan Tuhan sebagai prioritas, yakni selalu menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan melebihi segala sesuatu. Maka marilah kita mencoba untuk bisa mengendalikan diri kita seperti yang diharapkan di dalam bacaan yang tadi kita dengarkan. Semoga dengan demikian hidup kita semakin damai. Kita pun juga bisa membawa damai itu di tengah keluarga dan juga sesama yang kita jumpai dalam hidup kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Barang siapa tidak mengangkat salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberi kami santapan surgawi yang memampukan kami memanggul salib kehidupan dan mengikuti Putra-Mu dengan gembira. Semoga kami semakin tekun belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan dan berpihak pada mereka yang lemah, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.